Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelas 11 Farmasi A di SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara mencari jumlah rata-rata dan logical test dalam data yang Anda buat di Microsoft Excel. Saya juga di sini akan sedikit membantu bagi teman-teman semua yang masih belum memahami dasar-dasar Microsoft Excel. Baiklah, kita mulai. Pertama, buka dulu aplikasi Microsoft Excel yang ada di layar Anda. Seperti ini, kita langsung saja membuat datanya. Pertama, pilih nomor, nama, kemudian kita langsung masuk ke nilai. Ini adalah data dari nilai anak kelas 11 Farmasi A. Nilai di sini terdiri dari ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, dan ulangan akhir sekolah. Apabila teman-teman merasa aneh seperti ini atau ruangnya tidak cukup, teman-teman bisa memperbesarnya dengan terus. Setelah itu, kita akan membuat kolom rata-rata dari nilai pada siswa tersebut. Rata-rata kita akan membuat kolom jumlahnya atau total. Kemudian kita akan menentukan siapa yang lulus dan gagal. Kita perbesar terlebih dahulu, kemudian perbesar. Ini juga klik terlebih dahulu kolomnya, kemudian perbesar. Jika teman-teman ingin merubah tampilannya, teman-teman seperti yang di sini ingin Anda di tengah-tengah, teman-teman bisa menggunakan terlebih dahulu, kemudian ada Angga Muhammad Saputra. Kita perbesar. Kemudian ulangan harian itu ada 76. UTS-nya itu misalkan 88 dan UAS-nya yaitu 98. Kemudian jangan dulu mencari rata-rata jumlah total atau lulus dan gagal, karena kita akan menggunakan metode yang lebih cepat daripada kita mengisi dengan manual. Kemudian opsi kedua ada Ashifa. Untuk ulangan hariannya itu misalkan ada 88, ulangan tengah semesternya itu 87, ini 85. Lanjut, absen ketiga misalkan ada Dewi Sri Mulyani. Ulangan hariannya itu mendapat 98. Ulangan tengah semesternya 87. Dan UAS-nya itu mendapat 95. Lanjut, absen keempat ada Dendi Sunardi, mendapat ulangan hariannya itu 79. UTS-nya misalkan ada 89 dan UAS-nya itu 79. Dan absen terakhir kita di sini hanya membuat 5 saja. Pertama ada Eka Lukmanul Hakim. UAS-nya itu mendapat ulangan hariannya mendapat 88, UTS-nya mendapat 86, dan UAS-nya mendapat 79. Setelah itu,
kita akan mencari rata-rata dari nilai masing-masing anak. Pertama, kemudian tulis average atau rata-rata, kemudian klik sel berapakah anak tersebut. Di sini ada sel C di nomor 3. Jadi sel C3, kemudian titik 2. Titik 2 di sini menandakan artinya sampai dengan. Ini sampai dengan E3. Tulis E3. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini terakhir dari yang untuk mempermudah kita bisa menggunakan bawah. Mencari jumlah atau total menggunakan itu sama dengan sum kurung buka sama seperti tadi dari sel berapakah, yaitu sel C3 sampai E3. C3 titik 2 titik 2 seperti saya tadi katakan, yaitu sampai dengan E3. Tutup, enter. 162. Seperti tadi, agar mempermudah tanpa harus mengulangi dengan cara mengetik manual, bisa langsung drag ke bawah atau tarik ke bawah. Jadi kita ingin tahu siapa yang lulus dan gagal di semester kali ini, yaitu dengan cara sama dengan kita tulis if kurung buka. Misalkan di sini ini kita ingin mencari tahu dari totalnya siapa yang lulus total. Yang lulus itu yaitu di atas sama dengan 250. Jadi di sini G3, kemudian kita pakai lebih besar dari sama dengan 250. Kemudian titik koma. Jika di atas 250 berarti lulus. Tanda petik terlebih dahulu. Lulus. Tanda petik kembali. Kemudian pakai titik koma tergantung dari seperti masing-masing. Dan value if false-nya itu gagal. Tanda petik, kemudian kurung tutup, enter. Maka di sini Angga lulus karena lebih dari 250. Setelah itu apabila kita ingin dengan secara otomatis kita bisa seperti tadi mendragnya atau menariknya ke bawah. Nah, di sini hanya yang gagal yaitu hanya dari tabel. Apabila kita menggunakan tabel, kita bisa menggunakan drag semua terlebih dahulu ke kanan, kemudian sel. Kita pilih border, koordinat garis, kita pilih ingin yang tebal. Untuk yang luar itu tebal, outline, kemudian yang dalamnya itu ingin putus-putus seperti ini. Kita inside, kemudian oke. Seperti ini. Mungkin sekian tutorial bagaimana cara mencari rata-rata, jumlah total, dan lulus atau gagal dari saya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran simulasi digital. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.